Coba ada yang mau mungkin ke depan? Ibu. Oke, maju dulu. Ini dulu ya. Lalu buat kita nyanyikan satu nusa satu bangsa. Satu nusa, satu dua tiga ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air kasih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Mari kita bersama doa. Yesus yang belum belajar untuk melihat pikiran kami dengan menerima apa yang disampaikan oleh guru kami. Tuhan akan guru kami, berikan kami kesabaran. Amin. Terima kasih buat Pak Putri, tepuk tangan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Vina, hadir Bu. Tivi, hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Natasha, hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Candi, Hadir Bu. Alisa, Hadir Bu. Karina, hadir Bu. Materi kita hari ini yaitu tentang membaca dengan lancar. Ada yang boleh membacakan pengertian membaca? Saya Bu. Oke, Karina. Membaca adalah suatu proses pengolahan simbol-simbol tertulis dengan tujuan mengolah pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang isi bacaan dan menjadi kegiatan komunikasi tidak langsung antara penulis dan pembaca yang melibatkan berbagai faktor. Oke, membaca adalah suatu proses pengolahan simbol-simbol tertulis dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh tentang isi bacaan. Ada di sini yang belum bisa membaca? Tidak Bu, tidak semua sudah bisa membaca. Oke, terima kasih. Selanjutnya macam-macam tanda baca. Yang pertama tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan ataupun seruan. Contohnya, Vina boleh baca nomor 1. Nenekku meninggal 2 bulan yang lalu. Selanjutnya Vivi. Tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Tasya. Tanda seru. Tanda seru digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Contohnya, tolong tutup jendela itu. Yang kedua, kerjakan esai ini dalam waktu kurang dari 15 menit. Di mana digunakan tanda seru? Di belakang kalimat Bu. Selanjutnya tanda titik 2. Tanda siapa baca? Tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang menghubungkan. Tentunya kita memerlukan perlengkapan memasak, wajan, spatula, panci, dan penyalin. Selanjutnya tanda koma. Tanda koma seringkali digunakan di tengah kalimat. Letak penempatan tanda koma ada di belakang kata yang mengikutinya. Contohnya, Sinta membeli garam, gula, penyedap rasa, dan juga di warung sekolah. Indra, Indi, dan Indro adalah anak kembar 3. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Kamu tahu nggak? Itu mempunyai satu gambar
Didi sedang kerja bakti membersihkan rumah. Ya, tepuk tangan untuk Vivi dan selanjutnya siapakah yang membersihkan selokan? Ayahku. Ayah ibu Didi dan kakak. Ayah Didi aja bu yang bersihkan selokan. Oke, selanjutnya siapa yang menyapu halaman rumah? Ibu, kakak. Kakak Bu. Oke, tepuk tangan Bu. Ibu mempunyai satu video yang akan kita tonton bersama-sama. Kang berang-berang. Perhatikan ya. Di dalam hutan yang asri tinggallah seekor kelinci putih yang gemar sekali menanam. Ia menanam banyak jenis sayur dan buah, juga menanam pohon agar hutan semakin rindang dan sejuk. Namun di suatu pagi ketika kelinci hendak memanen sayuran hijau, ia dikejutkan dengan kebunnya yang rusak. Banyak pot terguling dan tanaman yang patah berserakan. Kenapa jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Kelinci nampak kesal. Ia menemukan jejak langkah asing yang mengarah ke sungai. Tapi ia tak menemui seekor hewan pun. Malam ini kelinci berjaga di sekitar kebunnya, hendak mencari tahu siapa pelakunya. Sampai tiba-tiba terdengar bunyi krek, krek, krek. Ternyata itu seekor berang-berang. Hei, apa yang kau lakukan? Kau merusak tanamanku. Gerak kelinci. Oh, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu jika pohon ini milikmu. Sungguh maafkan aku. Berang-berang merasa bersalah. Mereka pun saling berkenalan. Ternyata berang-berang adalah pendatang baru di sini. Ia mencari kayu untuk membangun rumahnya dan tanpa sengaja merusak tanaman kelinci. Kelinci pun memaafkan. Kini mereka menjadi sahabat. Kelinci mengajari berang-berang menanam pohon di sekitar sungai agar tidak banjir. Dan berang-berang mengajari kelinci membuat bendungan sungai. Ia juga membuatkan jembatan agar bisa jalan-jalan ke seberang sungai dan menanam banyak pohon bersama. Oke. Setelah menonton video yang sudah Ibu tayangkan tadi, Ibu meminta kepada anak-anak untuk menuliskan kembali tentang video yang ditulis secara pendek.
cerita yang ditayangkan dapat diceritakan kembali menurut saya. Dari cerita saya, pada suatu hari di hutan terdapat seekor kelinci yang gemar menanam pohon dan tanaman. Namun pada suatu hari dia melihat tanamannya itu rusak. Lalu pada malam harinya dia berjaga-jaga di sekitar pohon. Rupanya dia menemukan seekor berang-berang. Lalu dia menanyakan kepada si berang-berang, apa yang engkau lakukan di situ? Lalu si berang-berang menjawab, aku tidak sengaja merusak tanamanmu karena aku baru saja tinggal di hutan ini. Lalu si kelinci menerima maaf dari si berang-berang, lalu mereka menjadi sahabat. Untuk hari berikutnya mereka menanam pohon dan tanaman di sekitar hutan. Lalu si berang-berang membuat jembatan di bendungan sungai agar mereka bisa melewati sungai itu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk. Oke, selanjutnya baik dari cerita tersebut ada di sebuah hutan rindang yang asri terdapat seekor kelinci putih yang hidup dengan yang ceria dan suka bercocok tanam. Dia suka menanam buah-buahan dan pepohonan untuk supaya tumbuhan di hutan semakin banyak dan semakin rindang. Suatu ketika pada saat sang kelinci putih hendak mau memanen tumbuhannya, dia kaget saat melihat pot-pot ataupun tumbuhannya hancur berantakan. Dia pun sedih melihat tumbuhan yang dia tanam itu hancur. Nah, karena kesal, dia pun pada malam hari dia hendak berjaga-jaga untuk melihat apa penyebab dari tanaman dia hancur. Nah, pada saat itu dia mendengar suara bunyi. Dia mendengar suara bunyi krek krek krek. Ternyata itulah seekor berang-berang. Dia bertanya, berang-berang, kenapa kamu menghancurkan tanamanku? Terus jawab berang-berang, aku tidak sengaja merusak tanamanmu, aku tidak tahu. Dan ternyata berang-berang itu merupakan yang baru di hutan itu karena dia ingin membuat rumah di hutan itu. Nah, karena itu kelinci putih pun memaafkan sang beruang dan mereka pun menjadi berteman. Dan setelah itu mereka bersama-sama kelinci membantu mengajarkan beruang untuk bercocok tanam dan berang-berang membantu kelinci untuk membuat bendungan di sungai. Sekian cerita dari saya. Oke, tepuk tangan untuk dari video yang ibu tampilkan ada seekor kelinci putih yang hidup di hutan. Di hutan itu terdapat kelinci dan berang-berang. Di situ kelinci kaget melihat tanaman yang rusak yang dia tanami. Lalu kelinci berjalan di dalam hutan dan melihat berang-berang menghancurkan tanaman tersebut. Kelinci bertanya kepada berang-berang mengenai tanaman tersebut. Kenapa kamu merusak tanaman saya? Pertanyaan kelinci kepada berang-berang. Berang-berang pun tidak sengaja merusak tanaman kelinci. Dan kelinci pun memaafkan berang-berang. Lalu mereka bertemu dan kelinci mengajar berang-berang untuk menanam pohon. Dan kelinci pun dan berang-berang saling bersahabat ketika mereka sudah menanam pohon tersebut. Oke, tepuk tangan buat Tasya. Selanjutnya Anissa. Ayo Bu. Baiklah, di sini saya akan menceritakan kembali menggunakan bahasa saya sendiri. Ada seekor kelinci yang suka menanam tanaman seperti sayuran. Hingga suatu hari pada saat kelinci ingin memanen sayurannya, tapi semua hancur, tidak tahu siapa yang merusak. Ternyata yang merusak adalah berang-berang. Berang-berang minta maaf kepada kelinci sehingga kelinci
sayuran. Hingga suatu hari pada saat kelinci ingin memanen sayurannya, tetapi semua hancur, tidak tahu siapa yang merusaknya. Ternyata yang merusak adalah berang-berang. Berang-berang meminta maaf kepada kelinci sehingga kelinci membantu berang-berang dan berang-berang membantu kelinci. Oke, tepuk tangan untuk selanjutnya Natasha. Saya menceritakan kembali cerita yang bukan bulan tadi. Ada seekor kelinci putih hidup di hutan. Kelinci putih memiliki sebuah kebun. Di suatu waktu kelinci putih kaget melihat tanamannya rusak, lalu berjalan ke dalam hutan dan melihat berang-berang. Lalu kelinci bertanya kepada berang-berang, mengapa tanamanku rusak? Terus berang-berang mengakui kalau dia merusakkannya, dan berang-berang meminta maaf kepada kelinci karena tidak sengaja merusak tanamannya. Dan kelinci pun memaafkan berang-berang. Lalu mereka berteman dan kelinci mengajari berang-berang menanam pohon. Dan berang-berang membantu kelinci membuat sebuah jembatan agar kelinci dapat menyeberang dan berjalan ke seberang agar kelinci dapat menanam pohon. Oke, tepuk tangan untuk Malaysia. Selanjutnya Astri. Saya akan menjelaskan kembali yang diberikan oleh Ibu. Ada seekor kelinci putih hidup di hutan. Kelinci putih memiliki sebuah kebun tanaman, yaitu di suatu waktu kelinci putih kaget melihat tanamannya rusak. Lalu ia berjalan dan melihat seekor berang-berang. Lalu ia bertanya kepada berang-berang tersebut mengenai tanamannya yang rusak, dan berang-berang itu mengakui dan meminta maaf kepada kelinci karena tidak sengaja merusak tanamannya untuk membuat sebuah rumah yang akan ditempatinya. Dan kelinci pun memaafkan seekor berang-berang tersebut. Lalu mereka berteman baik, dan kelinci mengajari seekor berang-berang tersebut menanam pohon. Dan seekor berang-berang itu membuat kelinci sebuah jembatan agar kelinci dapat menyeberang dan berjalan-jalan ke seberang agar kelinci tersebut dapat menanam pohon di sekitar sungai. Oke, tepuk tangan buat Candi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menceritakan kembali cerita tentang saya sendiri. Pada suatu hari ada seorang kelinci menanam pohon dan tanaman. Tiba-tiba suatu hari tanamannya rusak dan kelinci berjaga untuk mengetahui siapa pelakunya. Dan pelakunya ternyata adalah berang-berang. Berang-berang mengatakan dia tidak sengaja merusak tanaman dari si kelinci. Berang-berang minta maaf kepada kelinci dan mereka menjadi sahabat. Kelinci mengajar berang-berang cara menanam pohon, dan berang-berang membantu kelinci dan berang-berang mengajari kelinci tentang hubungan di sungai. Selanjutnya di sini mempunyai tugas berkelompok. Itu dari Anissa hitung satu, terus Karina 2, selanjutnya 1, 2, 2. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Ini awas gawat. Aku juga satu ya, Ini satu begitu. Ini kerja berbau saya. Siapa satu lagi? Bu, ini Ini nih. Sama kelompok sama nama Sinta sih. Satu kelompok.
Sudah Bu? Sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, satu orang ya nak. Ya, pasti sama. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ayo pilih kata yang sesuai untuk lengkap seperti itu. Hati Dita senang sekali Dita diajak ayah pergi ke rumah sakit. Hari itu ibu Dita melahirkan. Sudah lama Dita ingin punya adik. Tuhan dengar doa Dita. Dita mendapat dua adik. Ibu Dita melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dita ucapkan doa terima kasih pada Tuhan. Ibu dan adik lahir selamat. Benar jawabannya? Selanjutnya kelompok 1. Hati Dita senang sekali Dita diajak ayah pergi ke rumah sakit. Hari itu ibu Dita melahirkan. Sudah lama Dita ingin punya adik. Tuhan dengar doa Dita. Dita mendapat 2 adik. Ibu Dita melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dita ucapkan doa terima kasih pada Tuhan. Ibu dan adik lahir selamat. Oke, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita pulang,
Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Sebelum kita pulang, mari kita periksa sampah di bawah meja. Kalau ada disimpan tasnya, nanti dibuang pas sudah pulang. Ya Bu.